Di awal itu resistennya itu lumayan ada, karena dari mereka ekspektasinya kenapa mau menghabiskan waktu untuk hal yang belum tentu ketika ini sudah ada sesuatu yang bisa tinggal kamu lanjutkan dan kamu kerjakan gitu ya. Cuman mungkin ketika kita sudah mulai menunjukkan ada hasil yang bisa kita dapatkan, mereka jadi mensupport malah. Oh iya, lanjutin lah, kerjain, mau ngapain, kalau misalnya saya dibantu, juga dibantu. Jadi di tahun 2021 itu kan saya baru balik dari kuliah. Kebetulan saya kuliahnya di luar negeri, di Malaysia pada saat itu. Balik ke Indonesia, COVID. Nah, pada saat itu saya sudah pede sekali nih. Dengan ijazah luar negeri ini saya pasti dapat kerjaan gampang. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ijazah saya yang dari luar negeri ini mau melamar, tidak ada yang mau menerima. Jadi sekarang saya aktif di 2 akun. Yang pertama ini bahas skincare, ya. Jadi saya mereview skincare. Yang kedua itu akun FYP spesialis. Nah, ini yang mungkin lebih banyak orang tahu ya, karena kebetulan sekarang followersnya juga udah 1,3 juta dan udah centang biru. Dulu ketika saya bikin akun FYP spesialis ya, itu di bio itu saya tulis mau membantu 1000 orang untuk FYP. Itu bio saya sampai di tahun lalu. Tapi terbukti sekarang sepertinya kalau 1000 orang itu sudah jauh terlampaui ya. Karena dari buku FYP sendiri juga sudah laku 13.000 buku. Halo, saya Leo. Saya seorang konten kreator di TikTok. Saya juga sekarang seorang seller di TikTok dan juga edukator resmi dari TikTok Affiliate asli Medan. Untuk sekarang kantor sudah di Gading Serpong ya, Tangerang. Nah, jadi awalnya itu kan saya mulai itu sebagai konten kreator dulu nih, Mas. Sebagai konten kreator kita tahu banyak itu kerjaan itu di Jakarta. Jadi pada saat itu saya udah jadi konten kreator selama 2,5 tahun sebagai konten kreator di Medan. Dan 1 tahun terakhir itu, yang tahun terakhir saya di Medan itu sudah mulai banyak bolak-balik Jakarta. Jadi sebulannya itu bahkan bisa sampai 2 kali bolak-balik Jakarta. Ditambah lagi dengan sekarang kondisi tiket domestik itu sangat mahal ya. Tiap kali saya bolak-balik itu untuk biaya tiket aja bisa 3 juta. Untuk sekali bolak-balik, belum dengan saya penginapan dan juga transport dan lain-lain. Dan yang lebih pentingnya itu lebih ke waktu juga sih. Jadi akhirnya saya putusin untuk ya udah saya pindah ke Tangerang supaya bisa lebih enak lah kerjanya. Pertama saya konten itu bahas skincare karena minat saya itu memang di skincare. Pada saat itu kategori skincare atau beauty di TikTok juga lagi naik banget ya. Di tahun 2021 itu banyak banget kreator-kreator beauty yang bermunculan, termasuk saya pada saat itu. Di tahun 2021 platform yang lagi naik banget itu TikTok. Jadi saya melihat TikTok itu sebagai sebuah potensi yang belum dijamah oleh banyak orang ya. Di tahun 2021 itu pertama kalinya TikTok Shop launching keranjang kuning. Keranjang kuning belum yang gede banget, belum dikenal banyak orang. Pada saat itu saya tulis di Instagram saya pribadi ya. Saya bilang kalau satu fitur ini saja akan membawa perubahan yang sangat besar terhadap aplikasi TikTok. Karena yang dari dulunya itu orang terbatas untuk beli sesuatu itu harus dari platform sosmed, misalnya dari Instagram, harus pindah platform, mungkin ke Tokopedia atau Shopee. Sekarang nggak perlu lagi. Di satu platform bisa selesai semua. Menurut saya itu sangat ajaib. Dan apabila bisa memotong customer journey dari yang panjang menjadi pendek, menurut saya itu impact-nya luar biasa sih. Awalnya ya, pengalaman pertama saya bisnis itu dagang dulu. Menurut saya lumayan beruntung dapat sedikit pengalaman itu ketika memulai nggak langsung jadi konten kreator dulu. Jadi di awal itu saya malah jadi internet marketer dulu, digital marketer dulu. Dulu awal-awal pertama saya jualan itu pada masa SMA ya. Dulu itu jualan kayak currency atau mata uang yang ada di salah satu game. Nama gamenya itu Growtopia. Jadi dulu itu saya main di sana, dapat cash yang ada di dalam game tersebut itu saya jual. Nah, jadi pada saat itu dari zaman SMA itu juga udah berdagang lah istilahnya. Walaupun penghasilannya pada saat itu tidak banyak ya. Tapi untuk seorang anak SMA cukup banget untuk nambah-nambah uang jajan. Setelah itu di masa kuliah itu lagi naik yang namanya dropshipping lah, Facebook Ads, IG Ads, dan lain-lain. Itu dulu saya coba dropshipping dulu. Jadi ambil produk dari Tokopedia, harganya berapa, misalnya 50.000, saya jual di Instagram, bisa ngambil margin mungkin lumayan gitu ya. Saya jual 200-an ribu. Karena pada saat itu, customer itu belum kepikiran itu untuk ngecek produk dulu loh. Kalau sekarang kan customer udah pintar semua ya. Kalau misalnya ngelihat produk di Instagram,
cek dulu Tokopedia atau Shopee nih yang lebih murah, atau mungkin TikTok Shop nih lagi ada diskon. Dulu itu saya sempat dapetin momentum tersebut. Kalau menurut saya lumayan privilege ya. Saya tidak mau bilang kalau misalnya saya datang dari hidup yang susah banget, enggak juga. Dari kecil itu saya selalu mempunyai security di mana tidak pernah harus memikirkan tidak ada makanan di meja. Cuman kadang itu juga menjadi beban tersendiri ya. Karena ibarat kata orang punya ekspektasi lebih. Ketika misalnya kita sudah diberikan banyak banget fasilitas dan kita gagal, menurut saya sih rasa kecewanya itu berkali-kali lipat juga. Masing-masing sisinya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Contoh misalnya kelebihannya itu adalah saya merasa beruntung terekspos di keluarga yang dari awalnya itu memang pengusaha. Jadi bisa dibilang tidak banyak anak-anak muda di SMA itu udah kepikiran untuk usaha kan. Banyak banget teman-teman saya itu pada saat itu main game ya main game saja. Tidak pernah sampai kepikiran bagaimana dari game ini cash yang dihasilkan itu bisa dijual untuk jadi uang jajan tambahan. Nah, mungkin ini juga ada ego tersendiri mungkin ya. Kita atau saya mungkin ingin membuktikan kalau saya itu bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar dari tangan saya sendiri. Walaupun tidak saya pungkiri, pasti ada privilege. Saya diberikan edukasi, diberikan fasilitas, tapi setidaknya ada sesuatu yang saya ciptakan dari tangan saya sendiri. Awalnya itu pasti menentang, karena mungkin kita juga harus mengerti POV dari orang tua kita gitu loh. Mungkin ini saya ambil kasus di orang tua saya aja ya. Orang tua saya itu mungkin setengah hidupnya itu dihabiskan untuk berdagang atau bisnis di kategori yang mereka jalankan. Maka sangat normal mereka punya pendapat atau berpendapat kalau ini adalah kategori terbaik dan kategori satu-satunya, industri satu-satunya yang tinggal kamu terusin, tinggal kamu lanjutkan. Karena itu yang mereka mengerti. Cuman kalau misalnya kita sebagai anak itu kan sebenarnya pilihan itu banyak. Kita pengen mencoba ini, pengen mencoba itu. Dan awalnya ketika saya baru mulai konten itu pastinya ditentang ya. Karena pasti orang tua merasa, lu ngapain ngehabisin waktu untuk TikTokan. Apalagi kalau kita konten di TikTok dianggap itu hanya untuk main-main. Tapi seiring berkembangnya waktu, akhirnya mulai masuk ada endorsement kerjasama, juga diundang untuk menghadiri event-event. Jadinya orang tua juga bisa melihat kalau, wah ternyata ada loh yang dihasilkan gitu dari kegiatan ini. Di awal itu resistennya itu lumayan ada, karena dari mereka ekspektasinya kenapa mau menghabiskan waktu untuk hal yang belum tentu, ketika ini sudah ada sesuatu yang bisa tinggal kamu lanjutkan dan kamu kerjakan gitu ya. Cuman mungkin ketika kita sudah mulai menunjukkan ada hasil yang bisa kita dapatkan, mereka jadi mensupport malah. Oh iya, lanjutin lah, kerjain, mau ngapain. Kalau misalnya saya dibantu, juga dibantu. Jadi di tahun 2021 itu kan saya baru balik dari kuliah. Kebetulan saya kuliahnya di luar negeri, di Malaysia pada saat itu, balik ke Indonesia, COVID. Nah, pada saat itu saya sudah pede sekali nih, dengan ijazah luar negeri ini saya pasti dapat kerjaan gampang. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ijazah saya yang dari luar negeri ini mau melamar, tidak ada yang mau menerima. Akhirnya pada saat itu, karena selama masa kuliah itu kan saya sudah menjalankan dropship ya. Ada sedikit modal, saya berencana itu membuat brand skincare. Nah, brand skincare ini saya pikirin gimana caranya ya saya bisa mempelajari market skincare dengan cara tercepat dan termurah. Nah, terus saya kepikirannya ya udah saya sendiri harus jadi content creator. Karena dengan menjadi content creator itu saya bisa mengerti brand-brand lain itu lagi ngapain, marketing plan-nya lagi mau ngapain, kreator-kreator yang lagi booming di niche skincare siapa, produk-produk yang lagi viral apa. Jadi saya putusin untuk jadi content creator pada saat itu. Memang pada saat itu juga hobi saya itu adalah mengulik skincare. Tapi sayangnya untuk bisnis skincare-nya sendiri sudah tutup karena pada saat itu anak muda ya. Walaupun kejadiannya baru 3 tahun yang lalu juga sih. Cuman sekarang kalau saya bercermin kembali, banyak kesalahan-kesalahan itu yang pada saat itu saya lakukan. Yang pertama itu adalah kurang inovasi. Itu sudah pasti. Karena di satu sisi adanya keterbatasan modal. Modal yang untuk membangun brand skincare ini kan dari saya sendiri ya. Seperti kita tahu, untuk membangun brand skincare modalnya tidak kecil. Untuk marketingnya, untuk R&D-nya, itu butuh biaya yang sangat besar. Jadi secara inovasi itu lambat. Jadi tidak bisa bersaing dengan brand-brand lain yang inovasinya itu cepat. Yang kedua itu adalah awalnya saya mengira saya sangat mengerti market ini, market skincare itu sendiri. Tapi ternyata saya mengertinya itu kurang dalam. Jadinya ya hasilnya sama saja. Tidak bisa bersaing dengan banyak brand-brand besar yang mereka itu sangat mengerti marketnya mereka. Menurut saya kesalahan utamanya dua itu.
karena tiga-tiganya ini bisnis modelnya berbeda, jadi mungkin saya pecah dulu ya. Yang pertama tentunya sebagai content creator. Sebagai content creator itu kita punya revenue atau income source itu tentunya dari kerjasama dengan brand. Jadi apabila brand itu ajak kita kerjasama, misalnya kita mereview produknya mereka, kita di endorse, itu tentu ada bayarannya ya. Nah jadi per video yang kita buat, kita dapat bayaran di sana. Terus ada juga ketika kita diundang untuk event attendance, jadi speaker, dan lain-lain. Itu dari content creator. Terus untuk affiliator sendiri itu kan kita memanfaatkan keranjang kuning TikTok. Jadi per video yang ada keranjang kuning, apabila terjadi penjualan, kita akan mendapatkan potongan komisi. Sesuai dengan komisi yang di-set oleh seller sendiri. Bisa 5%, 10%, rata-rata itu di 10%. Terus kalau seller, seiring berkembangnya personal branding saya, akhirnya saya putuskan untuk bikin produk sendiri. Untuk produk yang sekarang saya lagi kembangkan ini, yang lagi saya jalankan, itu juga beruntungnya itu saya punya pengalaman gagal di skincare pada saat itu. Jadi pengalaman di skincare itu, tadi kan saya bilang, kesalahan saya itu 2. Yang pertama, kurang inovasi dalam segi produk. Makanya kali ini untuk produknya itu kita benar-benar inovasikan sesuai dengan masalah dari customer kita. Yang dimana customernya itu juga sekarang saya sangat mengerti siapa audiens saya. Menurut saya lumayan beruntung. Kegagalan skincare kemarin itu mungkin ya adalah sebuah pembelajaran yang sangat-sangat berharga sih. Yang mungkin kalau pada saat itu tidak saya lewati, tetap harus saya ulangi di produk yang sekarang gitu. Kebetulan saya punya 3 akun di TikTok yang udah saya kembangin dalam 3 tahun terakhir. Tapi karena keterbatasan waktu, satunya itu udah nggak aktif. Jadi sekarang saya aktif di 2 akun. Yang pertama ini bahas skincare ya. Jadi saya mereview skincare. Yang kedua itu akun FYP spesialis. Nah ini yang mungkin lebih banyak orang tahu ya, karena kebetulan sekarang followersnya juga udah 1,3 juta dan udah centang biru. Dimana di sini itu saya memberikan edukasi dan juga menyediakan produk-produk untuk teman-teman yang mau belajar tentang FYP, affiliate, TikTok, jadi seller di TikTok, TikTok Ads. Yang penting segala hal yang berhubungan dengan TikTok. Kalau di TikTok sendiri ya, TikTok ataupun segala macam konten short form, kita bilang ya. Konten short form itu berarti include Instagram Reels dan juga YouTube Shorts ya. Untuk konten short form sendiri itu yang sangat berperan besar itu adalah 3-5 detik pertama. Itu namanya hook kalau di dunia content creating ya. Karena kalau kita ngomongin tentang let's say yang long form, YouTube itu ada thumbnail. Kita sebagai penonton itu bisa memilih konten mana yang mau kita tonton berdasarkan thumbnail yang sudah kita lihat dulu. Tapi kalau di TikTok, kita tidak diberikan pilihan thumbnail. Kita dicekokin aja video-video. Kalau kita suka, kita tonton. Kalau tidak kita suka, kita skip. Berarti thumbnailnya apa? Thumbnailnya itu adalah 3-5 detik pertama dari video tersebut kan. Nah makanya menurut saya salah satu kesalahan utama dari orang yang baru mau mulai konten dan sulit mendapatkan FYP adalah hooknya yang masih kurang menarik ya. Faktor lain menurut saya itu lebih ke keunikan atau personal brandingnya itu yang kurang kebentuk. Jadinya banyak banget orang ketika awal mulai konten, itu segala jenis konten mau dihajar. Hari ini nge-review makanan, besok dia bikin a day in my life, besok dia posting bareng temennya, besok dia bikin konten joget-joget. Akhirnya tidak ada kebentuk dia ini sebagai apa. Personal brandingnya tidak kebentuk. Jadinya audiensnya itu tidak tajam. Sebenarnya di TikTok itu saya percaya itu niche is power ya. Semakin topik kita itu niche, semakin kuat pula audiens kita. Karena semakin mirip audiens kita. Contoh, sekarang follower saya kan 1,3 juta. Saya yakin mungkin 90% ya. Itu adalah kalau bukan afiliator, seller. Atau at least mereka pernah kepikiran untuk mau bikin konten. Tidak ada ataupun sedikit banget yang random. Random misalnya let's say bocil. Itu ya saya yakin porsinya kecil sekali. Yang saya lihat itu sekarang banyak banget seller ya. Itu tidak bisa membedakan yang namanya numbers dan influence. Ketika kita punya angka yang besar, belum tentu kita punya influence yang besar. Ketika kita punya angka yang kecil, belum tentu influence power kita kecil. Nah, banyak banget orang itu ketika mau mulai konten di TikTok dan mereka mau ngejar cepet, yang difokusin itu numbers. Jadi gimana caranya yang penting followers banyak? Gimana caranya yang penting yang nonton banyak? Akhirnya apa? Bikin konten bagi-bagi duit. Bikin konten flexing. Apakah bisnis model atau konten model ini oke? Kalau untuk ngejar numbers, menurut saya oke banget dan cepet banget. Pertanyaannya, apakah influence powernya itu bisa tercipta dengan konten yang pure
bagi-bagi duit dan juga flexing. Itu jadi pertanyaan kan. Karena gini, let's say misalnya nih saya mau jualan buku FYP ini misalnya. Terus saya bikin konten itu bagi-bagi duit. Misal, mungkin sekarang follower saya itu nggak cuma 1,3 juta. Bisa aja mungkin 5 juta atau 7 juta. Tapi pertanyaannya, apakah akan mudah saya jualan produk dengan audiens hasil bagi-bagi duit tersebut? Bisa aja follower saya lebih banyak dari sekarang, tapi penjualan saya tidak sebanyak sekarang. Nah, jadi balik ke goals masing-masing sih. Kalau misalnya konten FYP itu tidak ada indikator yang ditetapkan oleh TikTok ya. Jadi sebenarnya FYP itu adalah istilah yang digunakan ketika video kita itu masuk ke FYP orang-orang, direkomendasikan ke orang-orang. Jadi nggak pernah ada yang namanya aturan dari TikTok, oh harus 1000 view, harus 2000 view, harus 3000 view baru FYP, tidak ada. Tapi balik, karena kenapa gini, contoh, kalau akun saya itu followersnya 500 doang, kalau view saya bisa tembus 5.000 view, 6.000 view, tentunya sudah bagus dong. Tapi bayangin kalau follower saya 1 juta dan view saya nggak bisa tembus 6.000 view. Kan sedih banget malah. Saya juga ada komunitas premium ya, itu pernah kejadian. Jadi kasihan banget. Pada saat itu followersnya dia ini di 500.000. Ini saya ingat banget, followersnya 500.000, tapi tiap kali posting konten tidak bisa tembus 1.000 view. Bayangin. Ternyata setelah dicek, masalahnya itu adalah dia punya kebiasaan memposting ulang konten yang sama persis. Jadinya algoritma akunnya sendiri ini rusak gitu. Tidak bisa membaca dan tidak teroptimasi dengan benar. Makanya setelah akhirnya diperbaiki, saya perbaiki kontennya, saya bantu perbaiki kontennya. Dari dianya juga sangat proaktif ya, memperbaiki konten. Ya akhirnya sekarang followersnya beliau ini sekarang udah 1 jutaan kalau nggak salah terakhir ya. Dan juga udah centang biru sekarang. Sempat jadi top 1 creator di kategori health juga sih. Sebenarnya komunitas premium ini awalnya itu tercipta karena pertanyaan dari banyak teman-teman dan sahabat-sahabat saya sendiri ya. Jadi pada saat itu ketika saya awal mulai ngonten, mulai jualan di TikTok, banyak teman-teman saya DM menanyakan pertanyaan yang sama semua. Dan akhirnya saya putusin, udahlah gue kumpulin aja semuanya di satu grup. Setelah dikumpulin ke satu grup, saya mulai berpikir, wah kalau misalnya kita hanya terbatas di ibarat kata saya yang ngurusin semua, maka komunitas ini tidak bisa berkembang. Kira-kira komunitas ini bisa kita kembangin sampai sejauh apa? Akhirnya pada saat itu kita mulai ada iuran setahun. Kita membershipnya itu setahun ya. Tahunnya itu berapa? Fasilitas apa yang bisa saya berikan? Nah, untuk sekarang fasilitas yang kita berikan itu adalah per minggu itu kita ada updatean tren TikTok ya. Jadi member-member di dalam itu nggak usah pusing lagi tren TikToknya apa. Banyak yang masuk itu adalah seller, pedagang ya. Karena mereka tidak punya waktu untuk scrolling TikTok setiap harinya. Berbeda dengan mungkin saya yang dalam sehari itu bisa scrolling TikTok up to 5 jam, 5-6 jam itu per hari. Itu ada data watch time-nya itu bahkan di HP itu per harinya 5-6 jam. Yang kedua itu kita di dalam itu juga ada tim TikTok, ya tim internal TikTok yang kita minta bantu untuk berada di dalam komunitas. Tujuannya itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis, itu bisa dijawab juga dari back end. Karena kan balik lagi, saya juga sebagai content creator ya, dan juga seller di TikTok. Saya bukan orang yang bekerja atau ada di balik layar TikTok. Jadi tentunya kalau ada pertanyaan-pertanyaan misalnya, kok kenapa ya etalase saya yang ini kagak bisa naik? Tentu saya tidak bisa menjawab. Saya butuh orang yang ada di belakang layarnya dan bisa ngecek nih dari belakang. Terus yang ketiga itu adalah kita ada Zoom meeting bulanan juga. Jadi tiap bulannya itu kita akan Zoom meeting, membahas perubahan TikTok terbaru. Kadang juga ada updatean TikTok atau bagaimana cara iklan terbaru. Kayak terakhir ini kan lagi naik banget konsep iklan GMV Max ya. Iklan GMV Max itu di bulan lalu kita sudah bahas. Dan juga tentunya mendapatkan komunitas wadah di mana isinya itu adalah para top kreator dan seller itu berkumpul di sana. Bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram saya langsung aja. Iya, karena untuk WAKMI Premium ini kita juga tidak langsung menerima semua murid. Jadi kita itu ada proses seleksi dan interview juga. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya mau bayar, udah langsung bayar bisa masuk. Nggak juga. Karena gini, kita mau memastikan orang yang bergabung itu mereka udah siap. Udah siap dalam artian ilmu dan pengertiannya mereka itu sudah setara dengan member-member yang lain. Jangan sampai orang ini masuk, dia merasa ketinggalan, akhirnya dia nggak bisa belajar juga. Kitanya bahas apa, oh ternyata dianya masih bingung gimana cara menambahkan teks ke video TikTok, kan kasihan. Jadi kita juga ada sesi interview. Akunnya udah berapa followers, dia kalau misalnya seller jualan apa, salesnya selama ini sudah berapa, itu semua kita tanyakan. Balik lagi, jawabannya itu adalah yang tadi saya percaya, niche is power. Mending saya
dikenal dan juga saya mengenal diri saya sendiri itu sebagai orang yang tajam di satu platform, satu topik, ketimbang saya itu ada itu, ada ini, ada itu, ada. Akhirnya ketika ditanyain, kamu jagonya apa? Kita juga bingung mau jawab kita jagonya apa gitu. Dan waktu manusia itu kan sangat terbatas ya. Dalam sehari itu 24 jam untuk saya ngulik TikTok aja kadang nggak cukup. Belum lagi kalau saya mau ke YouTube, ke Instagram, dan lain-lain. Makanya banyak banget orang yang nanya ke saya, kok ada buka kelas untuk YouTube nggak? Ada buka kelas untuk Instagram nggak? Ya jawaban saya itu sangat straightforward ya. YouTube saya aja subscribersnya itu belum naik banyak gitu ya. Jadi nggak mungkin saya ngajar tentang YouTube. Saya mengakui diri sebagai sedikit workaholic yang agak offside gitu. Offside banget saya kalau kerja. Kadang itu ketika udah kerja itu, saya udah nggak bisa ngebedain hari Sabtu kapan, Minggu kapan. Kayak kemarin kan ini ketika syuting itu kemarin baru long weekend. Hari Senin itu kan libur kan. Saya aja berharap itu Seninnya kagak libur. Karena banyak banget kerjaan yang harus dikerjakan dan bisa dikerjakan gitu. Jadi kalau ditanya liburnya kapan, mungkin untuk beberapa waktu terakhir itu saya juga udah lupa ya. Nah, ini saya merasa sangat beruntung. 1 tahun terakhir itu bisa melihat, kenal, dan berteman dengan banyak sosok-sosok besar ya di Indonesia. Dan menurut saya mereka semua itu workaholic. Kalau saya ngaku saya itu workaholic, saya malu kalau bilang saya workaholic di hadapan mereka gitu. Karena ternyata mereka workaholicnya lebih gila lagi. Jadi ada teman-teman saya itu misalnya Dr. Richard, Celos, kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Bro Timothy. Mereka itu jauh lebih workaholic daripada saya. Dan di satu sisi saya jadi mendapatkan satu kesamaan, oh ternyata kalau kita itu mau berkembang dengan sangat-sangat pesat, ini toh harga yang harus dibayarkan. Menurut saya yang paling penting itu adalah faktor momentum. Tidak bisa dipungkiri, kita itu kalau sudah diberikan fasilitas, privilege, segede apapun, tapi ketika momentum datang tidak bisa kita manfaatin itu, ya udah, lewat aja. Nah, menurut saya momentum yang kena banget di saya itu adalah ketika wave TikTok ini datang, itu saya sudah prepare karena saya sudah punya pengalaman sebagai digital marketer sebelumnya. Jadi yang namanya baca metrics, yang namanya baca data, baca tren, itu sudah saya kuasai jauh-jauh hari sebelum saya jadi content creator. Dan ketika saya jadi content creator, ibarat kata senjatanya udah ada, tinggal datang berperang doang. Dan masalahnya itu adalah momentumnya datang di saat yang tepat, yaitu momentum TikTok, yang saya tinggal ngikut ombak naik doang gitu loh, dengan peralatan yang udah mumpuni kan. Itu sih. Dulu ketika saya bikin akun FYP spesialis ya, itu di bio itu saya tulis mau membantu 1000 orang untuk FYP. Itu bio saya sampai di tahun lalu. Tapi terbukti sekarang sepertinya kalau 1000 orang itu sudah jauh terlampaui ya. Karena dari buku FYP sendiri juga sudah laku 13.000 buku. Sekarang itu sudah saya ganti. Sudah saya ganti menjadi 10.000 orang untuk FYP. Gitu. Dan kalau misalnya ditanya goalsnya saya apa yang belum tercapai, itu mungkin adalah yang pertama saya pengen banget itu ngadain event yang bisa dihadiri oleh para pejuang-pejuang TikTok. Ada yang seller, ada yang content creator, ada yang afiliator. Dan itu harapan saya bisa saya adain gede-gedean yang datang ribuan orang dan free. Mungkin ketika semua goals itu sudah dicapai lebih cepat dari waktunya aja ya. Jadi 1 tahun yang lalu itu kan saya posisi itu masih di Medan ya. Konten juga masih di rumah doang. Dalam waktu 1 tahun saya pindah ke Jakarta. Banyak banget percepatan yang saya rasakan kan. Ibarat kata mungkin posisi yang udah saya capai sekarang itu kalau di plan awal, di rencana awal itu harusnya tercapainya mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Tapi sekarang udah ada nih. Jadi apalagi gitu. Mungkin itu juga ya faktor yang membuat saya kepikiran untuk oh ya udah untuk sekarang saya kasih value ke orang-orang, bisa bermanfaat buat orang-orang aja dulu. Oke, mungkin buat teman-teman di sini, gue cuma mau nyampein kalau misalnya TikTok is gonna be a very big thing ya. Kalau sekarang kita lihat TikTok itu sudah gede, kalau kita bandingin in comparison ya dengan Douyin di China, itu kita sekarang belum ada apa-apanya. Douyin di China itu sudah jadi super app. Semuanya itu bisa kita lakukan di Douyin. Beli tiket, beli makanan, pesan hotel, dan lain-lain. Sekarang TikTok itu belum ada apa-apanya lah. Dan juga industri yang berhubungan dengan TikTok sendiri, let's say e-commerce-nya, live selling-nya, itu di Indo itu belum ada apa-apanya dibandingkan di China. Dan seperti halnya momentum ya, ketika kita bisa ngikutin satu momentum yang sudah ada, itu kita lempang aja. Kenapa? Karena ombaknya itu tinggal kita ikutin. Jangan pernah melawan ombak. Terutama kalau ombaknya itu ombak tsunami. Kalau ombak TikTok ini menurut saya adalah ombak yang sangat gede. Kalau kita mau berjalan melawan arus, mending kita numpang ombaknya nggak sih? Gitu. Jadi kalau dari saya, buat teman-teman di sini jangan lagi memandang sebelah mata lah terhadap TikTok. Suatu hari yang namanya seller, pedagang,
punya toko, itu semua akan butuh TikTok. Sama halnya seperti mungkin 5 tahun lalu kalau kita mau jualan itu harus punya store. Sekarang kan semua orang udah punya online store. Dan kalau mau dagang, punya akun Shopee atau Tokopedia itu sudah menjadi hal bare minimum lah untuk kita berdagang. Mungkin sekarang punya akun TikTok dan konten di TikTok itu masih dinilai, oh belum perlu lah. Tapi percaya deh, 5 tahun lagi orang akan melihat konten di TikTok untuk pedagang itu sebagai suatu hal yang wajib. Saya Leo dari akun TikTok FYP Specialist. Mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang hari ini udah nonton video ini sampai habis. Gua doakan kita semua bisa cuan bareng di TikTok. Thank you.